Salam sejahtera saudara, di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 ini, apa kabar? Kiranya pengharapan iman saudara kepada Tuhan masih terus bertahan, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Hari ini, bagi keluarga Johan Adi Nugroho, kami mengucapkan selamat mensyukuri 4 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan perkawinan. Kiranya kasih Tuhan yang sempurna itu menopang dan menguatkan perjalanan rumah tangga saudara. Kini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Maka mari saudara kita berdoa. Syukur atas kasih-Mu Bapa yang hendak menyapa kami melalui firman-Mu. Bukalah mata hati kami, jernihkanlah pikiran kami, agar kebenaran-Mu yang dinyatakan melalui sabda-Mu ini memampukan kami untuk membaharui diri di sepanjang hidup yang Engkau beri ini. Amin. Kitab Yosua pasal 9 ayat 1 hingga 15 menyatakan, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, ingatkah saudara kalimat ini? Inilah kalimat iklan yang pernah trending di sekitar tahun 90-an. Kalau di dunia bisnis, apalagi menjadi public figure, kesan pertama sangatlah penting. Namun, bagaimanakah kalau diperhadapkan pada iman kita kepada Tuhan? Tentu saudara dan saya mengimani bahwa Tuhan itu melihat dan menilik hati. Orang Gibeon di narasi firman Tuhan hari ini memang berhasil memberi kesan pertama pada Yosua dan orang Israel. Meski di awal sempat ragu, namun pada akhirnya permohonan mereka disetujui oleh Yosua. Namun siapa yang menyangka bahwa kesan pertama itu hanyalah tipuan belaka
yang menyeret Yosua dan bangsa Israel bertindak tanpa meminta keputusan Tuhan. Tak dipungkiri memang, sejak dulu manusia memang kerap kali mengandalkan panca inderanya untuk melakukan penilaian terhadap apapun, bahkan panca indera itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan manusia tentang hidup dan imannya. Narasi firman Tuhan hari ini kembali menegaskan pada kita bahwa betapa pentingnya membiasakan diri untuk melibatkan Tuhan dalam setiap inci kehidupan kita, bahkan dalam hal yang remeh sekalipun. Mengapa? Sebab hidup kita ini dipenuhi oleh beragam pilihan. Pilihan itu juga termasuk apakah kita memakai akal kita dengan tepat agar hidup benar di hadapan Tuhan, ataukah memakai akal kita untuk mengakali Tuhan hanya demi kepentingan diri sendiri. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau beri. Terima kasih juga untuk anugerah hari baru yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Kami akan kembali menelusuri hidup ini lewat aktivitas kami. Tolonglah kami untuk mengingat setiap kata firman-Mu itu, agar hidup kami, agar karya yang kami lakukan hari ini dan seterusnya sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara, pandemi ini belum berlalu. Mari memberi diri untuk menjadi pemutus rantai penularannya. Tuhan memberkati.